Di video saya kali ini saya ingin memenuhi permintaan dari subscriber saya yang minta dibuatkan video cara pengisian form DN03 pada lampiran keputusan KPU nomor 53 tahun 2023. Simak videonya. Jangan lupa dukung perkembangan video ini dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video, agar channel ini dapat tetap bertahan. Sampaikan pertanyaan di kolom komentar, bila ada hal yang kurang jelas. Di sini ada 3 format DN03 ya. Jadi ada format DN03A, kemudian ada format DN03B, ada format DN03C. Nah, untuk membedakan format dari DN03 ini, kita bisa membacanya secara langsung dari kop surat dan juga siapa yang bertanda tangan di bawah, karena itu yang membedakan peruntukan dari format DN03. Nah, jadi format DN03 ini adalah bukti penerimaan. Kalau kita melihat di format DN03A, kopnya adalah kop PPS, Panitia Pemungutan Suara. Kemudian yang bertanda tangan di bawah, yang menerima KPPS dan yang menyerahkan dana itu adalah Sekretaris PPS. Kemudian diketahui oleh Ketua PPS. Nah, itu berarti bahwa format DN03A ini adalah bukti penerimaan dana dari Panitia Pemungutan Suara kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Nah, yang membuat surat ini tentunya adalah Panitia Pemungutan Suara, karena kopnya adalah Panitia Pemungutan Suara, dan yang membuat nomornya, memberikan penomoran adalah PPS atau Panitia Pemungutan Suara. Nah, kemudian yang kedua, di format DN03B, kop suratnya adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota. Kemudian yang bertanda tangan di bawah, yang menerima adalah Sekretaris Panitia Pemungutan Suara atau PPS, kemudian yang menyerahkan Bendahara KPU Kabupaten atau KPU Kota. Yang mengetahui adalah PPK atau pejabat pembuat komitmen KPU Kabupaten. Nah, itu berarti bahwa format DN03B ini adalah bukti penerimaan dana dari KPU Kabupaten kepada PPS. Nah, yang berhak untuk membuat penomoran tentu adalah KPU Kabupaten, karena kop suratnya adalah kop surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Artinya bahwa surat ini adalah surat yang dibuat oleh KPU Kabupaten, dan nomor suratnya tentu harus sesuai dengan penomoran yang dibuat oleh Sekretaris atau KPU Kabupaten Kota. Nah, kemudian yang ketiga, format DN03C. Nah, kalau kita lihat kop suratnya, ini adalah KPU Kabupaten Kota. Kemudian yang bertanda tangan di bawah adalah Sekretaris PPK yang menerima dana, kemudian yang menyerahkan dananya itu yaitu Bendahara KPU Kabupaten atau Kota. Kemudian yang bertanda tangan mengetahui di bawah adalah PPK atau pejabat pembuat komitmen KPU Kabupaten. Nah, itu berarti bahwa format DN03C ini adalah bukti serah terima dana dari KPU Kabupaten kepada PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan. Nah, sama dengan format DN03B tadi, yang membuat penomoran tentu adalah KPU Kabupaten. Nah, saya ingin membahas lebih lanjut tentang format DN03B ini, yaitu bukti penerimaan dari KPU Kabupaten kepada Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa. Yang saya akan bahas secara rinci yaitu apa saja yang diisikan di dalam uraian rincian biaya dan juga isian yang lain sebagaimana format yang ada. Baik, di sini saya sudah sediakan salah satu contoh dari salah satu desa ya yang sudah membuat bukti penerimaan sesuai dengan format DN03B yang akan dilampirkan di dalam laporan pertanggungjawaban mereka. Nah, sebagaimana yang saya uraikan sebelumnya bahwa tentu yang membuat penomoran ini adalah KPU Kabupaten, karena kop suratnya ini yaitu kop surat KPU Kabupaten. Ini adalah salah satu contoh ya di salah satu kabupaten. Kemudian untuk mengisi formatnya sudah terima dari Sekretaris KPU Kabupaten. Uang sebesar, ini adalah total jumlah dana yang sudah diserahkan dan akan dipertanggungjawabkan oleh PPS, yaitu sebesar 34.700.000 untuk keperluan pembiayaan kegiatan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu di PPS desa apa gitu ya, tuliskan nama desanya, dengan rincian belanja honorarium sekian, belanja bahan sekian, belanja barang non operasional sekian. Nah, ini sumbernya dari mana? Nah, ini terkait dengan video yang telah saya bahas sebelumnya, yaitu ketika kita akan membuat laporan pertanggungjawaban, maka ada 2 hal mendasar yang penting untuk kita buat sebagai landasan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, baik dalam hal membuat penomoran untuk nomor surat maupun dalam hal
sebagai bukti kontrol. Karena anggaran ini bukan hanya satu jenis akun belanja, tetapi ada setidak-tidaknya ada 3 jenis akun belanja untuk panitia pemungutan suara. Nah, buku kontrol yang saya maksud di sini yaitu data penyaluran. Nah, ini adalah data penyaluran sesuai dengan surat penyaluran yang dikirim dari KPU Kabupaten ke panitia pemungutan suara. Di sini ada 3 akun belanja ya untuk PPS. Yang pertama yaitu akun belanja untuk belanja barang habis atau belanja barang, kemudian ya belanja honorer dengan akun 521213 dan belanja barang non operasional lainnya dengan akun 521219. Nah, yang ketiga ini yang berkaitan dengan biaya transportasi. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh dari salah satu desa yang berjumlah yang PPS-nya berjumlah 8 sehingga pantarlinya juga sebanyak 8 orang. Nah, di bulan Februari desa ini mendapatkan alokasi belanja bahan sebanyak 1 juta. Kemudian belanja honorer untuk PPS dan sekretaris PPS untuk 1 bulan 7.350.000 dan belanja non operasional lainnya sebesar 1 juta. Kemudian untuk pantarli sebesar 8 juta karena pantarlinya sebanyak 8 orang, maka dana yang dianggarkan juga sebesar 8 juta. Nah, jadi belanja operasionalnya itu 2 juta, kemudian untuk belanja honorernya sebanyak ini 15.350.000. Nah, di bulan Maret masih sama. Jadi belanja bahan, ini belanja untuk ATK sebesar 1 juta dan belanja barang non operasional atau transportasi sebesar 1 juta. Kemudian untuk belanja honorer yang terdiri dari gaji PPS dan gaji pantarli ini sebesar 15.350.000. Nah, jadi dari data inilah yang kemudian kita jumlahkan untuk diisikan di dalam buku bukti penerimaan yang ada di sini ya. Jadi di sini belanja honorer yang telah diterima dari Februari sampai Maret itu sebesar 30.700.000 ya. Di sini belanja untuk honorarium baik gaji PPS, sekretariat PPS maupun pantarli ini sebesar 30.700.000. Jadi semuanya masuk di sini. Nah, kemudian untuk belanja bahan di bulan Februari 1 juta dan bulan Maret 1 juta, jumlah 2 juta. Jadi belanja bahannya ini sebesar 2 juta. Ini disalurkan 1 kali ya. Kemudian untuk belanja barang non operasional lainnya ini pada bulan Februari 1 juta, bulan Maret 1 juta, totalnya 2 juta. Nah, jadi untuk bukti tanda penerimaan kita buat seperti itu ya. Belanja honorarium ini 30 juta, belanja bahan 2 juta, belanja barang non operasional lainnya 2 juta. Jumlah adalah total dari keseluruhan 3 jenis belanja ini sama dengan 34.700.000 dan itulah yang kita masukkan ke sini ya. Di sini ditulis dengan huruf dan ini ditulis dengan angka. Nah, kemudian untuk penomoran, sekali lagi penomoran ini disesuaikan dengan nomor dari KPU. Jadi bukan KPPS yang menentukan nomornya, tetapi dari KPU. Kemudian ditandatangani oleh sekretaris PPS, juga bendahara KPU, dan juga PPK atau pejabat pembuat komitmen KPU Kabupaten apa, ditandatangan dan di stempel. Nah, demikian sedikit penjelasan singkat dari kami terkait dengan cara pengisian format DN03, khususnya format DN03B dan terkait dengan bukti penerimaan untuk panitia pemungutan suara atau PPS. Nah, demikian, semoga bermanfaat dan apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar dan kami akan menjawab semampu dan sebisa yang kami tahu. Terima kasih.